di pagi yang berkahan ini. Ba'da subuh di hari ke-13 suplemen Ramadan. Selamat pagi ayah, bunda, bapak, ayah, bunda, kakak-kakak fasilitator. Selamat pagi, Bapak. Dan seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah meluangkan waktu terbaiknya, waktu pagi untuk hadir dan belajar bersama. Semoga apa yang kita ikuti hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan arah, niat, dan visi kita dalam dunia pendidikan. Insya Allah pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat mendasar dan strategis mungkin ya Pak, yaitu arah peradaban, asesmen karakter, dan grow mindset. Mindset. Eh, Karena peradaban tidak lahir secara instan, ia tumbuh dari cara berpikir, nilai yang ditanamkan, dan karakter yang dibangun secara konsisten, dan semua itu berawal dari pendidikan. Eh, untuk membahas tema penting ini, Alhamdulillah, kita akan ditemani oleh Pak Sahril sebagai vendor dari Majelis Kreativitas Indonesia, yang memang sangat relevan dan Bapak sangat berpengalaman di bidangnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke pematerian. Eh, Kepada Bapak Sahril, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Hadi yang luar biasa ya. Seger banget hari ini, Alhamdulillah. Eh, di sini hujan Kak, di situ hujan nggak Kak? Hujan Kak, Pak, Kak Hadi kan Muruf lagi di Boy. Libanon ini ya. Libanon betul. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayah, bunda, kakak-kakak, dan semua para hadirin, adalah satu kebahagiaan yang tiada tara kita pagi-pagi bisa menambah ilmu dan menyegarkan hari, memulai hari dengan sesuatu yang berarti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kekuatan dan kesehatan selalu ya. Nah, ini topiknya menarik ini Kak Hadi, betul ya. Di saat semua ini lagi bergaung tentang Perang Dunia Tiga ya gitu ya. Jadi di saat yang bersamaan kita harus ingat bahwa fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Maka bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Dan Allah mengulangi lagi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di saat dunia sedang sakit, di saat itu pula sebenarnya Allah mempersiapkan peradaban yang selanjutnya, gitu ya. Jadi menguatkan kuda-kuda batin kita, maka keberuntungan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi hasil dari perhitungan matang, kemudian momentumnya tepat. Nah, itu keajaiban, keberuntungan itu seperti itu konsepnya, gitu ya. Jadi kita sudah memperhitungkan matang, kemudian ada eh, momentumnya pas gitu ya. Nah itu seperti itu dan kita kondisinya adalah siap. Saya jadi ingat rektor saya katanya dulu dia udah pengen bikin universitas gitu ya. Tiba-tiba momentumnya pas di saat krisis moneter yang siapa aja boleh buka perguruan tinggi gitu ya. Jadi pas kan momentumnya. Jadi keajaiban itu muncul adalah hasil perhitungan itu. Ayah bunda yang luar biasa, maka ini adalah momentum yang pas untuk kita seperti apa sebenarnya peradaban yang dibangun. Kalau kita ngelihat sejarah ke belakang ya, hampir setiap peradaban itu dimulai dari memang tata nilai yang dibuat ya. Dulu eranya Nabi Musa alaihi salam, kemudian eranya Nabi Idris, eranya hampir setiap para nabi itu jadi pemantik
peradaban selanjutnya yang kemudian saya jadi teringat juga ini Kak Hadi, awal mula Hayat School berdiri sebenarnya. Jadi ini akhirnya saya melakukan riset kecil ya terkait dengan bagaimana pola pendidikan zaman dulu ya. Jadi berangkat kok ini kita aneh, banyak sekolah di Bandung aja lebih dari 600 sekolah, lebih dari 600 sekolah. Bisa dibayangkan coba 600 sekolah. Tapi yang menariknya adalah sampah berserakan di mana-mana. Kemudian sistem transportasi ya macet lah, nggak macet sih, setak gitu ya. Kemarin aja saya ke Sukabumi itu hari Sabtu ke Sukabumi, Masya Allah, dari jalan Cipatat ya, Cipatat itu arah Padalarang ya, dari Cianjur ke Padalarang. Itu dari zaman saya berangkat kuliah dari Tangerang sampai Bandung, masih kondisinya sama persis, bayangkan coba. Betapa tidak berdampaknya berarti pendidikan, gitulah ya, gitu ya. Eh, ini terhadap lingkungan ya terutama gitu. Akhirnya di kita ini sebenarnya di mana salahnya? Itu yang membuat keresahan yang akhirnya lahirlah Hayat School gitu lah ya. Kita berharap benar-benar berdampak sehingga saya sampaikan ini di Hayat School ini kita belum berhasil kalau belum bisa berdampak pada lingkungan sekitar di mana Hayat School berada. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya kan melakukan riset tuh gara-gara itu ya. Oh ini sekolah sekian banyak kok tidak berdampak gitu ya. Lingkungan kita tetap kacau, terasa primitif ya. Karena sampah di mana-mana. Eh, Kemudian tata kelola dan lain sebagainya. Sehingga risetlah ceritanya Kak gitu ya. Riset ini di eranya Yunani dan Romawi gitu ya. Oh itu pas saya lihat, oh emang dimulai dari tata nilai, yang ditanamkan gitu ya. Eranya Plato, Aristoteles gitu ya. Dan cara belajarnya akhirnya dilihat gimana cara belajarnya. Cara belajarnya itu ternyata Aristoteles langsung ke Plato, nah gitu ya. Sehingga di Hayat School itu lahirlah gara-gara itu eh, lahir program Meet the Pro. Jadi langsung ketemu dengan profesional atau ahli. Nah gitu ya. Ini kayaknya harus ketemu dengan ahli. Kemudian eranya Islam juga sama. Eranya Islam itu langsung ya. Imam Syafi'i belajar langsung ke Imam Maliki gitu ya. Jadi langsung belajar fikih sesuai dengan bidangnya gitu. Dan nggak perlu diseragamkan, kan cenderung kita sekarang seragam semua. Jadi orang mau ke universitas itu diseragamkan, harus kemudian akhirnya ada bimbel, aneh kan? Itu dulu nggak masuk di logika saya itu. Ini orang mau belajar kok mau kuliah tiba-tiba harus belajar lagi untuk kuliah. Jadi berlapis-lapis gitu, untuk belajar itu berlapis-lapis. Untuk eh, kuliah dia harus belajar. Jadi selama di SMA berarti ngapain gitu. Ini jadi ini kita eh, tracking lagi ya, sehingga ini harus harus dilihat. Sehingga yang terjadi adalah tadi penyeragaman, sehingga orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik, anak-anak yang terlahir dengan potensi, dengan segudang kreativitas yang dimiliki, akhirnya hilang kan gitu ya. Terkikis dan dia jadi makhluk yang tidak kreatif gitu ya. Kreativitas ini kita samakan persepsi dulu ya, bahwa kreativitas ini tidak hanya dimiliki oleh mereka sebagai seorang desainer, seniman, enggak. Tapi kreativitas ini adalah umum ya. Artinya seorang guru matematika kemudian dia mencari cara agar materi yang disampaikannya mudah dicerna oleh murid-muridnya, itu juga adalah berpikir kreatif gitu ya. Seorang ayah dia mencari cara agar anaknya bisa sekolah ya, kemudian dia susun rencana-rencana
untuk mencapai tujuannya itu juga adalah berpikir kreatif. Seorang ibu dia lihat anaknya sulit makan gitu ya, ini harus kayak gimana ini? Mungkin harus kombinasi menu, mungkin racik bumbu, itu juga adalah berpikir kreatif gitu ya. Jadi sehingga kreativitas inilah eh, yang perlu ditumbuhkan. Maka ini yang menjadi sekali lagi juga adalah latar belakang dari Hayat School, Sekolah Kreatif Runner Muda, dari penjabaran hadis Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Jadi sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak ini dari kata kholaqa yakhluqu akhlakon gitulah sederhananya ya. Jadi dari kata penciptaan. Makanya ismul fa'il dari kholako itu kholik sang pencipta gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar tata krama akhlak itu ya, tapi spektrumnya luas. Lebih daripada itu adalah dia mengcreate ya, membentuk, membuat sesuatu, membuat diri jadi hebat. Nah itu yang kemudian jadi tata krama itu ya. Kemudian juga output dari diri yang hebat, diri yang baik itu tadi, kemudian menjadi karya-karya yang baik, yang itulah yang kita jadikan embrio di Hayat School. Jadi Hayat School ini adalah embrio anak-anak dengan kreativitas yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa bermanfaat untuk semesta. Nah, kita lihat sekarang kondisinya adalah di Indonesia ya, di Indonesia. Hampir kita bisa lihat ya, eh, peradaban ini eh, kita ngelihatnya adalah bagaimana buat sederhana aja lah, lihat zaman-zaman Wali Songo misalnya untuk di Indonesia ya. Daerah-daerah yang dulu di banyak ulama di situ hampir sebagian besar pada kreatif gitu ya. Daerah Jawa ya gitu ya, daerah Jawa ya kan banyak tuh, Madura, Jawa gitu ya. Sehingga orang-orang baru terasa kan sekian sekian puluh tahun kemudian lah gitu ya. Jadi nggak bisa instan ya kalau di Hayat School misalnya masukin anaknya baru seminggu, mana nggak ada perubahan. Baru seminggu kan gitu ya. Jadi langsung nanti ada perubahan yang mendasar, kita bisa lihat puluhan tahun. Kayak misalnya ya di Madura, kan sekarang hampir sebagian besar itu orang-orang yang buka toko kelontongan Madura. Ya itu pembentukan kan udah lama itu kan. Tapi kan baru booming sekarang-sekarang ya. Baru booming. Oh itu warung Madura di mana-mana. Nah gitu ya. Kemudian Jawa juga gitu. Kemudian Tasik ya terkenal tukang tukang kredit. Itu dulu tukang kredit itu Tasik ya. Pengusaha-pengusaha Tasik ya, transportasi itu apa itu Prima Jasa, Budiman ya, itu hampir Tasik semua itu kan gitu ya. Kemudian Padang ya, rumah makan Padang, itu kan berkat tata nilai yang diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah itu, nah itu bagaimana sebuah peradaban, roadmap peradaban itu dibangun ya. Nah kita sekarang ngebangun peradaban ini di 2045, nah gitu ya. Ini sesuai memang. Dulu saya merumuskan, memformulasikan itu, pas belum belum lihat itu konsep di negara juga belum lihat. Ternyata sama. Sini-sini kan 2045 juga Indonesia emas gitu. Um, itu itu formulasi yang dibangun ya di Hayat School gitu ya, sehingga itu yang akan menjadi um, satu kesatuan roadmap dalam pengembangan peradaban ya gitu ya. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait dengan arah peradaban, bagaimana mengassessment karakter dan growth mindset gitu ya. Nah, kita lihat sekarang fakta saat ini. Yang pertama adalah disrupsi teknologi.
Jadi ada AI, otomatisasi, kemudian digitalisasi. Itu jelas berbeda dengan eranya ayah sama bunda dulu ya. Ayah sama bunda dulu, kita ngalamin alhamdulillah nih di usia kita saat ini itu mengalami hampir setiap fase ya, hampir setiap fase. Jadi eranya ngirim surat ditulis pakai kertas wangi itu ya. Ini berapa ya di sini kalau di antara ayah bunda yang ada di sini, berapa orang ini yang ngalamin masih nulis surat ya ke sahabat atau teman sekelas gitu ya, kemudian dilipat-lipat. Dan Kak Hadi mungkin ini informasi aja kalau buat Kak Hadi ya, kayaknya Kak Hadi belum kali ya. Jadi ngirim surat itu pakai kertas, kemudian dilipat-lipat, dan ada pantun yang populer saat itu, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Cia, itu dulu gitu. Itu masih zamannya kertas ya, kertas dikirim. Kemudian berkembang tuh. Kemudian berkembang, lompat-lompat, ada namanya handphone. Ya, ada telepon tuh. Telepon masih terbatas. Dulu telepon masih terbatas. Di dalam satu kampung itu mungkin hanya berapa keluarga yang punya telepon. Ya, jadi masih terbatas. Sehingga eh, saya kalau ada telepon itu biasanya jauh tuh dari seberang jalan tuh teteh tuh. Ril, telepon. Wah, lanjut. Itu bisa lama tuh, bisa berjam-jam. Kemudian lahir ada wartel. Ada wartel, jadi kalau mau nelpon itu kita bisa di wartel. Nah, itu seperti itu. Kemudian dan masih terbatas itu. Kita bisa digedor-gedor kalau kelamaan itu. Cepetan, cepetan, gantian. Gitu. Itu dulu. Ih, hilang aja itu lah. Bisnis wartel ya hilang. Udah nggak ada tuh. Ya. Jadi eh, selanjutnya muncul handphone. Bisa di mana-mana ya handphone. Hmm. Tapi masih mahal. Dan waktu itu ada namanya short message service atau yang populer dengan istilah SMS. Ya, jadi ngirim pesan, nah itu masih berbayar itu 300 perak ya, sampai 500 gitu ya, 300. Berbayar. Sekarang udah WhatsApp, cetat, cetat. Ya. Nah, itu perubahan yang artinya akses itu semua dikendalikan oleh anak kita gitu ya. Jadi um, itu kondisinya. Kemudian disrupsi teknologi di mana lagi kita bisa lihat? Ojek coba dulu. Ojek itu bisa panjang itu nunggu untuk penumpang itu. Nunggu penumpang tuh. Perasaan itu baru kemarin ya, tapi sekarang udah berubah. Itu panjang gitu. Panjang nunggu, kemudian nanti baru mereka tuh gantian. Saya kalau di daerah Tangerang beda lagi. Budayanya itu nggak ngantri si ojek itu. Jadi turun dari angkot, wah itu berapa motor diserbu kita. Shoot. Itu ngalau itu. Turun dari angkot nih, cek saya pulang dari pesantren itu. Wah, itu ada berapa ojek tuh. Langsung tertuju semua ke kita. Kita milihnya bingung loh. Aduh, gak enak ini. Siapa ini? Kita yang duluan nggak tahu yang mana tadi karena sangat spontan. Akhirnya milih sebenarnya nggak enak juga itu. Serba salah lah ya. Akhirnya saya milih yang kenal biasanya. Ada yang manggil-manggil nama saya biasanya itu tetangga. Ayo, ing. Aduh, gak enak. Ya udah sama dia aja. Tapi kan kita berapa orang tuh yang kita harus tersingkir kan gitu ya. Akhirnya muncul yang namanya aplikasi. Wah, itu sangat solutif sekali, luar biasa gitu. Kemudian ada aplikasi namanya Gojek dulu ya awal ya, gitu ya Gojek. Grab ya, Grab saya nggak terlalu ngalamin ya Grab. Grab apa itu? Sebelum Grab sama Gojek tuh ada, ini nih daerahnya Hayat School itu apa? Uber, Ujung Berung. Uber. Nah Uber, saya nggak ngalamin tuh, langsung Gojek.
wah itu luar biasa, terasa betul manfaatnya terasa. Itu disrupsi teknologi, merubah kebiasaan lama. Dulu orang em, harus ngantri tadi. Nah, sekarang kan sebenarnya Pak bisa lebih. Saya sempat kepikiran dulu ini ojek daripada dia nunggu lama ya. Bisa nggak sambil baca buku gitu? Aduh dulu kepikiran sampai kayak gitu tuh. Bisa tunggu sambil baca buku ya. Tapi kan sekarang dengan adanya aplikasi, mereka bisa pagi-pagi bisa bantuin dulu sambil bantuin eh, istrinya di rumah misalnya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin pendidikan anak gitu ya. Ada panggilan baru berangkat bisa seperti itu gitu. Nggak harus nunggu lama gitu di antrian. Nah, ini ini kan terjadi ya gitu seperti itu. Kemudian kita lihat eh, digital ya, krisis moral dan degradasi empati gitu ya. Dari sekarang kan gadget, hampir satu satu makhluk hidup, satu manusia itu satu gadget gitu ya. Ketika dia terlahir udah plus gadget ya di situ kan sekarang gitu, hampir tidak bisa dipisahkan ya anak. Nah, sehingga daya kontrol ini kan menjadi penting gitu ya. Karena dia sifatnya kan mubah, boleh gitu ya. Karena dia teknologi media. Media ini eh, sama halnya dengan pisau gitu. Pisau bisa hukumnya jadi haram, bisa hukumnya jadi wajib. Kapan haram, kapan wajib? Saat pisau digunakan untuk mengiris-mengiris bawang, memilah-milah bahan-bahan untuk masak itu kan jadi wajib. Tapi ketika untuk menusuk orang, nah itu jadi haram gitu ya. Nah, eh, maka poinnya kan bukan di pisaunya kalau gitu. Jadi poinnya adalah ada di anaknya kan gitu ya. Ada di kita yang mengendalikannya itu tadi. Maka ketika kita tidak bisa mengontrol diri, nah ini yang baru jadi bahaya. Jadi enggak daya kontrol, maka ini momentum puasa ini penting sebenarnya adalah mengasah daya kontrol kita, biar remnya cakram gitu. Karena sebagus apapun kendaraan, kalau nggak ada remnya tidak berharga. Begitu juga manusia, sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, kalau nggak punya daya kontrol, tidak berarti apa-apa gitu ya. Dia nggak bisa ngendaliin diri, nggak bisa nah, gitu ya, itu tidak berarti gitu ya. Jadi maka disrupsi teknologi saat ini, kemudian krisis moral yang terjadi dari media sosial yang ada adalah yang berikutnya sebenarnya adalah basisnya adalah nilai dan karakter yang itu dibangun di high school itu. Setiap anak memiliki tujuan hidup itu penting. Karena apa artinya segala fasilitas yang dimiliki ketika tidak memiliki tujuan. Maka setiap anak memiliki tujuan. Nah, ini wajib roadmap itulah. Ada nggak roadmapnya? Punya punya tujuan hidup map life mapping. Nah itu di belakang saya tuh. Nah ini, nah itu tuh, itu roadmap hidup itu ada semua di situ. Sehingga setiap anak hayat school ini harus punya gitu ya. Itu ada roadmap dari lahir sampai meninggal gitu ya. Jadi eh, kemudian mau kemana kemana. Nah itu udah terekam di situ ya. Kemudian berbasis kolaboratif ya. Anak-anak tidak hanya sekedar skillnya bagus, tapi juga dia mau berkolaborasi. Ini penting ya. Sehingga dulu high school ini eh, ketika kita, makanya kan high school ini konsepnya sebenarnya homeschooling ya, homeschooling. Jadi kita dulu awal homeschooling ya. Jadi ada anak, kemudian ditata, ada beberapa orang tua menggunakan konsep homeschooling. Ternyata kan ada kelemahan. Kelemahannya itu dia nggak bisa bersosialisasi gitu ya. Secara pendidikan, tarbiyah wa ta'lim ini fokus.
Tapi ada satu kelemahannya itu nggak bisa berinteraksi. Jadi anak pas ketemu dengan temannya bingung harus bersikap seperti apa gitu. Harus kayak gimana? Cara menghargainya seperti apa? Menghormatinya kayak gimana? Nah, maka di Hayat School itu kenapa kita sebutnya adalah Hayat School tadi? Sekolah kehidupan. Karena harapannya adalah miniatur kehidupan. Sehingga anak bisa bersikap, belajar berempati. Makanya ada juga anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Dunia ini kan kompleks, heterogen gitu. Sehingga bisa saling belajar memaknai gitu ya. Buat yang berkebutuhan khusus belajar untuk menyesuaikan ya, kemudian begitu juga sebaliknya gitu. Belajar untuk berempati sehingga terjadilah tata nilai yang dibangun gitu ya. Maka kalau ada konflik dan lain-lain itu justru pelajaran-pelajaran berharga gitu ya. Kalau di Hayat School itu sehingga itu bisa ditarik eh, nilai yang ada. Jadi kolaboratif ya. Yang berikutnya adalah kreatif dan adaptif ya. Jadi kreativitas. Karena ternyata kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa ternyata tidak berarti apa-apa kalau kemudian masyarakatnya, bangsanya, kita anak-anaknya tidak kreatif gitu. Sementara sebaliknya Singapura yang dia nggak punya apa-apa secara sumber daya alam jadi luar biasa gitu. Nah ini harapannya ini bisa menjadi bagian dari arah peradaban yang kita bangun ya di Hayat School itu untuk eh, menjadi embrio generasi-generasi yang pengisi peradaban tadi, yang kreatif, adaptif, dan berintegritas. Makanya tiga kalau di eh, Hayat School itu eh, beriman, berilmu, dan kepribadian yang indah atau seni ya, untuk melahirkan kreasi yang bernilai tinggi, aksi yang didasari cinta ilahi, dan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai hakiki. Nah, itu yang kita bangun gitu ya, sehingga ini bisa jadi satu peradaban yang luar biasa. Uh, Lantas apa terkait dengan assessment ya? Tadi terkait dengan peradaban, kemudian apa yang harus kita nilai ya, alat ukur yang terlihat gitu dari karakter setiap anak. Sehingga yang pertama adalah integritasnya gitu ya. Integritas itu yang kita bangun melalui misi yang Hayat School, Maya Al-Quranic Worldview gitu ya. Kita berharap perspektifnya adalah Al-Qur'an. Maka kalau nanya di Hayat School ada pelajaran agama secara khusus nggak bakalan nemu tuh. Misalnya akidah akhlak itu eh, karena di Hayat School itu langsung diterapkan gitu di setiap materi yang eh, diajarkan gitu ya. Jadi langsung diterapkan secara tata nilai keislaman gitu ya. Kemudian tanggung jawab ya. Eh, Maka setiap anak itu diberikan tanggung jawab ya, ada cooking class ya, kemudian ada maskulinitas, ada feminitas ya, sehingga dia bisa terus berlanjut. Yang berikutnya adalah ketekunan ya, ketekunan. Jadi terus menerus great gitu ya. Eh, Kemarin anak-anak saya ini anak saya tuh kemarin yang bungsu tuh yang TK kenapa dijemput bermuram durja gitu. Dia aja dia, hey halo, terus gitu dia diam aja terus gitu eh, belakangan baru ngomong, coba ayo mas ngomong, kenapa tadi eh, kelihatannya bersedih sih. Iya katanya itu tadi disuruh ngerjain tugas. Nah terus kenapa nggak dikerjain? Ya itu kan udah pernah kemarin. Oh gitu ya. eh saya sampaikan gini akhirnya ke anak saya itu, mas mas bisa nggak makan sehari doang, sehari abis itu nggak makan makan lagi, nggak bisa. Nah gitu juga, kalau makan itu kan untuk perut kita, kalau belajar itu untuk otak kita.
Jadi otak kita juga sama, nggak bisa sekali, jadi harus terus-terusan gitu. Baru dia, oh iya iya iya, gitu ya. Jadi itu kita olah ya seperti itu sehingga anak-anak bisa tekun ya. Jadi ini penting gitu. Jadi jangan sampai nanti anak bikin bikin bisnis nggak berkembang, ganti bisnis baru. Nggak berkembang lagi, bikin bisnis baru. Kapan menikmatinya gitu ya. Jadi harus ada yang ditekuni satu gitu ya. Sehingga bisa melahirkan. Jadi dia masa perjuangan terus, nggak ada masa menikmati hasilnya gitu ya. Jadi dulu ada rekan ya kenalan saya, dia wah lagi populer apa rental, bikin rental mobil, ya, bikin rental mobil. Rental mobil ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Eh, eh, Ternyata mobilnya satu-satu hilang. Jadi ada yang rental, terus gitu dibawa ke luar kota, hilang gitu ya. Akhirnya ceritanya udahan. Ganti lagi lah, saya pusing. Kenapa udahan kata saya? Ah pusing, hilang mulu. Gitu. Kemudian ganti lagi laundry, bikin laundry. Bagus. Habis gitu udahan lagi hilang. Ganti lagi bisnis baru. Jadi tidak merasakan akhirnya sekarang udah dia nggak melakukan apa-apa. Jadi yang kerja istrinya gitu. Ini kan kasihan ya. Jadi ini grit ya, ketekunan ini penting gitu. Jadi padahal kan sebenarnya misalnya kalau kita evaluasi, ketika dia bisnis rental mobil, kan bisa jadi, oh kenapa ya hilang mulu? Oh ya udah, untuk pelajaran pertama berarti di taruhan di apa itu diletakkan alat pendeteksi ya, pakai berbasis GPS. Nah, misalnya gitu ya. Terus kayak gimana? Terus dipelajari. Jadi ada sesuatu yang bisa dipelajari. Laundry misalnya. Laundry, kenapa banyak saingan? Apa yang harus dipelajari? Berarti diferensiasinya sehingga boleh jadi dengan kreativitas itu gimana agar laundrynya bisa bertahan misalnya gitu. Walaupun banyak saingnya, banyak pesaingnya. Oh, udah, setiap yang datang misalnya dia udah sampai 50 kilo dalam satu minggu, dia akan mendapatkan hadiah gelas cantik. Ya, misal ya, ini misal. Atau sebenarnya bisa tuh ada. Ya, ayah bunda lihat ya. Itu menurut saya kreatif itu. Jadi ada donat karena udah banyaknya donat, dia bikin donat susu ya. Terus yang jaganya itu harus pakai kostum sapi. Ya kadang orang nggak perlu donat amat anak kecil, tapi pengen lihat yang jaganya pakai kostum sapi gitu lucu. Nah itu kan kreativitas kreativitas ya. Nah itu akan ditemukan seiring dengan ketekunan gitu ya. Kemudian empati dan kepedulian. Nah, ini penting. Makanya tadi di Hayat School itu ada hampir semua jenis makhluk ada di situ gitu dan kita berharap memang seperti itu. Bahkan saya memang dulu tuh mengharapkan banget ada yang beda agama gitu loh. Buat apa? Karena di dunia nggak bisa dihindarin gitu ya. Beda agama, beda karakter. Gitu. Dan yang jauh lebih penting bagaimana bersikap dan menyikapinya kan gitu. Maka ketika dulu awal-awal aja yang daftar ke Hayat School, saya ingat aja dan itu berkesan. Ada yang daftar ke Hayat School, ada yang beda agama tuh saya lagi ngajar di kampus tiba-tiba ditelepon sama panitia PPDB, Pak ini ada yang daftar. Ah ya gimana? Eh ini Pak ada yang daftar. Ya udah ikutin aja kata saya alur yang ada. Enggak Pak beda ini. Kenapa beda? Eh, Katolik. Oh iya bagus. Terima aja. Ya terima jangan Pak. Terima saya bilang gitu. Terima. Karena kita berharap justru ada anak-anak betul-betul ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang real di kehidupan yang itu bisa lebih terasa gitu ya. Jadi ada empati dan kepedulian. Jadi termasuk ya beda tadi berkebutuhan khusus. Hey, gimana cara bersikap? Dan kebetulan kita juga nggak asal terima ya karena memang banyak ahli juga di Hayat School itu yang memang bidangnya adalah di pendidikan luar biasa gitu ya. Sehingga ini bisa saling memahami. Kemudian adalah disiplin dan regulasi diri. Ini penting ya. Itu alat ukur yang bisa kita gunakan dalam
era nanti di peradaban yang berikutnya, gitu ya. Jadi ini penting sehingga itu bisa ngebentuk peradaban, ya. Nah, peradaban yang baru, yang kreatif tadi, yang tangguh, kemudian tekun, ya. Ini penting buat kita, ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga mentalitas ini bisa tumbuh jadi dia tidak menghindari tantangan, tapi dia justru bisa berkompromi terhadap tantangan, gitu ya. Nggak takut gagal, gitu. Nggak mudah menyerah, gitu ya. Sehingga ini bisa betul-betul dikembangkan. Sip, nggak kerasa ini Kak, udah 4541 lah. Nah, bolehlah selebihnya kita buka forum diskusi Kak. Saya kembalikan ke Kak Hadi. Kak Hadi, silahkan Kak Hadi. Oke, baik. Selebihnya. Terima kasih, Pak. Atas pemaparan yang sangat-sangat mencerahkan ya mungkin bagi generasi yang sebaik sama nama Pak. Mulai tadi mengenai apa ya, perihal riset Bapak gitu mengenai adanya transportasi yang mungkin dapat dikatakan stuck, terus adanya 600 sekolah yang menjadi pertanyaan, kenapa gini-gini aja gitu. Itu muncullah apa ya, suatu kesan gitu. Nah, barangkali gitu dari ayah bunda ada pertanyaan mengenai arah peradaban dalam pendidikan di high school, terus bagaimana penerapan yang benar-benar ada di karakternya high school seperti apa. Enggak ya bunda, barangkali ada pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab. Oke, sambil kita ngobrol aja, sambil Boleh, nunggu. Nah, di sesi yang kedua ini, Kak Hadi kita sambil ngobrol relax aja ya, Kak Hadi ya. boleh, boleh, boleh. Tapi tetap prioritas dari pertanyaan-pertanyaan nanti ayah bunda. Oh, apa itu? Oke. Ada. Ada, belum, belum. Di chat Oh, juga oke, gak ada, oke. belum ada. Iya, oh tadi bocor berarti. Nah, nah, Kak Hadi sendiri ini melihat eh, di Bandung lah ya, di Bandung kita nggak ngelihat yang lain ya. Eh, Kondisi ini kan gini, kita lihat transportasi, anggap aja sekarang kita ambil dua sisi. Orang-orang butuh untuk alat transportasi, ya, kemudian jalanan tetap eh, di ukuran yang sama, dan bisa bayangkan setiap dealer motor itu dia punya target harus jual misalnya sebutlah dalam 1 bulan itu 50 unit misalnya ya. Coba bisa dibayangkan ada berapa dealer gitu dan berapa tahun lagi itu udah bisa stuck gitu, jalanan di kota Bandung kan gitu ya. Kalau tidak ada langkah konkret, langkah kreatif untuk menindaklanjuti ini, wah, chaos kita. Nah gitu. Eh, kalau Kak Hadi pakai sepeda ya? Pakai motor pakai sepeda ini? Ngebris. Aduh, mohon maaf, Pak. Tadi sinyalnya tiba-tiba Iya, iya bener ya, hilang tuh pas saya menghilang. lihat. Loh, kok Kak Hadi diem? Heeh. Kak Hadi, Aduh, apa yang membuat Kak Hadi apa insight yang Kak Hadi lihat di era Bandung. sekarang Kak Hadi, di Bandung. Ah, Kak Hadi mah kan pakai motor, pakai sepeda ini. sepeda, sepeda, masih sepeda. Wih, itu luar biasa itu. Saya ingat ingat saya itu. Iya, iya. Eh, Mungkin kalau berbicara insight terkhusus untuk mengenai arena area transportasi yang ada di Kota Bandung. Ya katakanlah dari Cimahi ke arah Bandung Timur itu apa ya? Tidak apa ya? Tidak semua orang bisa menikmati transportasi layaknya di luar negeri seperti itu, Pak. Yang saya bayangkan seperti apa ya? Adanya kereta atau KRL seperti itu kan itu hanya mencakup lintasan dari sekitaran Bandung Tengah ke Bandung Timurnya itu tidak ada ke arah Bandung Utaranya gitu, Pak. Yaitu Oh yang iya. mungkin menjadi salah satu penghambat
Ya mungkin saya pribadi bagaimana cara menikmati transportasi umum itu masih kurang gitu Bang. Nah itu Hmm. untuk transportasi umum salah satunya Punya ide kereta. nggak Kak Hadi? Kalau ide konyol lah, ide konyol Kak Hadi kayak gimana? Aduh, kalau dikatakan ide konyol, apa ya? Ya kita seru-seruan aja nih. Kan anggaplah pemerintah udah bingung ini harus kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Ditambah dengan apa makanya pendidikan, saya berharap sih di Hayat School itu kita masuk kategorinya bukan kategori nyinyiriah ya, nyinyir nyinyir doang gitu kan, tapi tidak menghasilkan ide-ide brilian. Nah, itu yang kita sedang bentuk pribadi-pribadi di Hayat School itu yang dia punya ide dan gagasan yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa menjadi solusi. Kita seru-seruan. Saya kebayangnya gini loh, Hadi. Jadi udah dinetralisir tuh transportasi ya kayak di Belanda memang tuh pakai pakai sepeda. Oh Tapi iya memang iya. kontur-kontur kita tinggi sih. Iya, Kontur tinggi. elevasinya tinggi Pak. Oh iya bisa engap-engapan itu. Ah, ada itu, ada pertanyaan tuh. Pertanyaan atau komentar itu dari Ibu siapa itu, Kak? Mana Bikin coba? kereta gantung, Pak, kayak di kota. Wah, bener bener bener. Betul betul di Jerman. Wah, Sepakat sepakat itu. Iya ya, itu iya. nah, ini nih kan kita butuh ide-ide gini. Itu kan saya lagi Mm-mm. nyiapin memang di Hayat School itu nanti ada saya bagi beberapa tembok itu Kak Hadi. Jadi ada tembok ide, ada tembok curhat ya. Jadi anak-anak boleh coret-coret di situ terkait dengan kondisi hatinya gitu ya. Kemudian ada nanti eh, dream dream wall gitu ya. Mm. Jadi ide-ide mereka tentang bahkan mungkin di keluarga gitu ya, dia punya ide di keluarganya Nah, seperti apa kan gitu ya. ada pertanyaan sepertinya Pak dari Bunda Nursita. Oh apa tuh? Beliau nunjuk tangan Tujuh Bu angkat Ajeng tangan. tuh. Oh ya, silakan Ya, silakan gitu. silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahril, Kak Hadi. Perkenalkan Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Sidik kelas Niti Surti 3. Gini Pak, selama Ramadan ini tuh putra saya tuh di lingkungan di rumah tuh kan teman-teman udah pada rata-rata tuh udah pada dikasih handphone ya sama orang tuanya. Hmm, Nah, kemudian kalau dia sendiri kan memang sama saya sangat dibatasi gitu. Akhirnya dia kan sering main di rumah temennya tuh kalau di waktu luang gitu, libur atau pulang sekolah kadang-kadang. Nah, terus dua kali nih di Ramadan ini dia malam-malam sebelum tidur tuh sedih gitu dia tuh. Bu, aku sedih. Kenapa? Aku diejek sama temen. Oh, diejek lagi. Kenapa diejeknya? Karena aku nggak punya handphone gitu kan. Nah, saya sendiri kan berpatokan, dia saya kasih handphone kalau memang benar-benar dia sudah siap ya secara hmm, apa ya, dia udah bisa benar-benar bisa ngebedain mana benar, mana salah gitu kan. hmm, Kalau sekarang kan karena ya, mengikuti lingkungannya kan untuk main game sebetulnya. Nah, terus ya, kemudian tadi kan di awal Pak Syahril sempat ada apa ya, saya lupa kata-kata persisnya, cuman yang sepenangkap saya kehadiran kayak teknologi terkhusus HP itu memang nggak bisa terhindarkan ya oleh hmm, anak-anak di zamannya anak-anak kita gitu. hmm, Terus saya kepikiran apakah ini bisa jadi, saya melihat sisi peluang, apa bisa nggak ya buat misal saya izinkan dia, saya belikan HP misalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, tapi saya tantang dia, HP ini misalkan tidak hanya untuk main game, tapi kamu harus punya karya dengan hmm, kehadiran HP ini. Nah, menurut Pak Syahril, kalau misalkan gitu saya mau kasih dia HP di usia sekarang, dia sudah mau menginjak 10 tahun gitu di bulan ini. hmm. Menurut Pak Syahril sendiri gimana kira-kira Pak gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya asik nih. Iya, ini eh, saya juga sedang menyusun kurikulum ini untuk terutama yang anak-anak desain tren yang asrama ya. Karena ini di pesantren, kemudian dia tetap punya gadget, itu seperti apa ya mengatur lalu lintas pikiran dianya terkait dengan koneksitas dengan gadgetnya gitu ya. Baik, ini pas lah ya.
Nah, ini memang eh, eh, apa menjadi bahan untuk kita buat ya. Jadi di satu sisi memang nggak bisa terhindarkan di zaman sekarang gitu ya. Tapi di sisi lain tadi betul Bu, saya sepakat itu. Untuk anak-anak sih kelihatannya nanti ada batasan khusus ya memang nanti usia yang ideal itu berapa gitu ya. Atau patokannya bisa usia atau yang kedua adalah kematangan gitu ya. Nanti nanti disesuaikan aja Bu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat nih anak udah matang, bisa kita uji coba dulu. Uji coba itu artinya enggak full aksesnya adalah sama dia dikasih yang benar-benar sendiri dia pegang segala macam enggak. Tapi tetap kontrolnya ada di orang tua. Jadi dia HGB, hak guna bermanfaat gitu ya. HGB, hak guna bermanfaat. Jadi bisa diterapkan sebenarnya kalau misalnya kayaknya udah bisa lah gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa bermain poin gitu ya. Dia setelah melakukan kebaikan dalam satu hari, misalnya apa saja, kita tentukan nilai-nilai kebaikannya, eh, ngaji misalnya, kemudian baca buku, kemudian bebersih rumah, kemudian nyuci piring misalnya, kemudian kalau dia punya adik, berinteraksi dulu sama adiknya, misalnya kita udah menentukan, anggaplah poin itu ya. Dan itu berjalan konsisten misalnya selama 4 hari atau 5 hari. Nah, sehingga dia hanya bisa punya itu memiliki baru merasakan nikmatnya memiliki hanya di hari Sabtu aja misalnya gitu atau di hari Minggu saja. Nah, bisa bisa diterapkan pola seperti itu, tapi dengan catatan tetap harus declare di awal bahwa ini tetap ada di Umi misalnya gitu, Umi yang pegang atau Bunda yang pegang ya. Ini punya Umi atau Bunda, kamu bisa akses di hari Sabtu ketika melakukan poin-poin ini. Tapi ketika nanti soalnya nanti ada kondisi kita akan lihat nih, anak bisa kontrol atau enggak. Ternyata setelah di hari H-nya misalnya hari Sabtunya, tiba-tiba pas diambil dia marah. Nah, gitu ya. Pas diambil dia marah tuh. Aduh, ini mohon maaf ini. Berarti kelihatannya belum bisa gitu ya. Nah, jadi belum bisa untuk memiliki sehingga kita batasin lagi ya gitu ya. Nah, daya kontrol bermain daya kontrol gitu ya. Jadi bisa seperti itu sehingga ketika tadi bisa menjembatani ke temannya, ada sebenarnya saya punya, cuman sayanya yang belum terkontrol, nanti lahirlah kesadaran itu di dalam diri anak ketika sama teman-temannya misalnya, dan saya juga punya sebenarnya, cuman kan sesuai daya kontrol saya katanya, biar kalau kuat saya baru dapat tuh. Nah, itu bisa. Bisa seperti itu jalan tengahnya, Bunda. Jadi 10 tahun, iya. Kalaupun ini lebih baik ya polanya peminjaman dulu sih ya 10 tahun mah ya. Nanti eh, SMP kali ya baru baru udah mulai kalau yang benar-benar full totali dia itu ya. Paling seperti itu. Kalau misalnya yang kita jarang dipakai di hari Sabtu atau Minggu ya udah bisa aksesnya adalah Sabtu atau Minggu dulu itu tadi. Jadi kalau beliin beliin tapi juga kalaupun beli tadi hanya di Sabtu dan begitu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Hujan lagi di sini indah sekali. Sama-sama. Makasih juga Bunda. Halo Kak Hadi, is there Kak Hadi? Ada, hadir, hadir. Oh, kirain mental lagi. Enggak, mana-mana, mana. Menyimak, menyimak. Oke, ya. Sesuatu yang baru lah ya, yang menantang juga.
ya berharap ini bisa eh, kita bisa enggak sih misalnya semua fasilitas itu ada tapi daya kontrolnya kuat. Nah, itu mentraining itu kan luar biasa gitu ya. Jadi eh, daya kontrol ini jadi penting. Ya, ada berapa menit lagi Kak Hadi? Sampai jam 6 ya? Oh, sampai jam 6 berarti pas tuh 4 menit lagi. 4 Ya, menit lagi lumayan ada waktu. oke. Silakan kalau ada lagi hanya satu berarti ya, hanya Iya, buat satu penanya lagi. satu penanya kalau ada ya. Mangga, mangga boleh Jadi, ayah bunda. Barangkali masih ada pertanyaan nah, mengenai tema yang kita bahas hari ini. iya, poinnya adalah di Hayat School kita bekerja sama antara orang tua dan sekolah untuk membentuk anak eh, yang memiliki karakter kuat ya. Ini kan perlu kerjasama sebenarnya. Kita serius ya di Hayat School itu kami sungguh-sungguh untuk mendidik anak gitu. Makanya kemarin saya sampaikan juga ke guru-guru terutama yang laki-laki. Kemarin itu kita kumpul namanya Leader Guard. Jadi jadi kita sampaikan ya kalau kalau anak udah bagus ya, dia ngajinya juga udah full misalnya ya, terus nggak ada masalah apapun, ya nggak seru ya. Jadi tantangan kita justru ketika ngebentuk anak itu memiliki berbagai masalah, tapi kemudian akhirnya jadi solusi yang luar biasa buat anak itu kemudian. Oke, sepertinya habis ya. Kita ini aja ya, closing statement aja ya. Oke, boleh Pak. Oke ya. Closing statement. Jadi em, ayah bunda sekalian tidak perlu khawatir. Artinya zaman berganti. Yang jauh lebih kita khawatirkan adalah ketika karakter pada diri anak ini tidak terpatri gitu ya. Sehingga eh, kita perlu menyiapkan bahwa setiap anak terlahir begitu istimewa dan memiliki karakteristik yang khas, dia memiliki peran khusus yang udah di set up oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam setiap diri anak, sehingga peran kita di sekolah dan orang tua adalah bagaimana membimbing mereka menemukan versi terbaik dirinya, kemudian mengolah potensi terbaiknya dan mendekatkan diri pada ilahi ya, sehingga mereka menemukan versi terbaik dirinya. Baik, terima kasih ayah muda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi suplemen yang eh, berarti untuk perkembangan diri anak kita, dan juga lebih jauh dari itu sebenarnya adalah kita ya, orang tua eh, secara pribadi, karena anak itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kayak buku yang harus kita pelajari terus gitu ya. Terus kehidupan, peradaban ini kita uh, untuk terus pelajari lagi. Uh, Ternyata kita tidak berarti apa-apa Kak Hadi. Jadi ketika anggaplah saya ngebayangin itu pas Iran maupun Israel pas saling ngebom, itu kebayangkan hilang semuanya tuh. Usaha, reputasi yang udah dibangun bertahun-tahun, kekayaan yang Betul, udah betul. dikumpulkan, hilang seketika. Sehingga yang tersisakan kebaikan yang kita lakukan, gitu ya. Kita tidak pernah tahu anak kita seperti apa nanti, tapi kan mereka tahu bagaimana kita memperlakukannya kelak nanti, gitu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hadi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahril telah memberikan insight baru mengenai arah peradaban, asesmen karakter dan growth mindset yang dibangun di Hayat School. Jazakumullah khairan kasiron.
Semoga apa yang Amin. disampaikan oleh Bapak dapat menjadi bahan refleksi bersama bahwa pendidikan bukan hanya soal hari ini, tetapi tentang masa depan peradaban yang sedang kita siapkan. Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan kepada Ayah Bunda yang telah hadir di Meet pagi waktu ini. Terima kasih. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya. Semoga Allah membalas setiap langkah kita dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat. Saya Septia Hadi Rizkia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.